Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 26 November. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6 dan 20. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka bernubuat. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saya pikir di antara banyak hal yang patut kita syukuri adalah roh nubuat dalam gereja ini. Sepanjang tahun Tuhan sudah berbicara kepada umat-Nya dan menuntun umat-Nya melalui hamba-Nya dan nabi-Nya. Pada gereja Kristen yang mula-mula ada nabi dan mereka bernubuat dan pekerjaan Tuhan bertumbuh besar dan nyata. Anak-anak, ketika gerakan Advent dimulai pada tahun 1844, Tuhan membutuhkan nabi yang dapat Dia gunakan sebagai juru bicara supaya Dia bisa menuntun dan menguatkan umat-Nya. Di antara pengkhotbah Advent yang mula-mula, ada seorang muda namanya Hudson Foss. Dia pembicara yang hebat dan disenangi. Pada suatu malam, Tuhan memberikan penglihatan padanya. Dalam penglihatan itu, dia melihat penganut agama Advent sedang berjalan pada jalan yang sempit, tinggi di atas dunia menuju surga. Sebuah sinar menyinari ujung jalan itu, supaya orang yang berjalan tidak tersandung. Yesus sedang memimpin barisan itu, dan selama orang-orang memandang pada Yesus, mereka selamat. Tapi ada beberapa orang yang tidak memandang Yesus, dan lampu mereka hilang, dan mereka berada dalam kegelapan. Dia memperhatikan dan memperhatikan, sampai dia melihat orang suci dibangkitkan dari kubur mereka, dan ikut memasuki kota Tuhan bersama orang Advent yang percaya. Kemudian suara Tuhan berkata pada Hudson Foss, "Ceritakan pada orang lain apa yang sudah aku nyatakan padamu." Tapi Hudson Foss takut orang tidak akan percaya padanya, dan dia juga takut akan merusak reputasinya, jadi dia tidak mau. Penglihatan itu dinyatakan padanya untuk kedua kali, dan sekali lagi dia disuruh menceritakan pada orang lain, tapi dia tetap menolak. Kemudian Tuhan memilih wanita muda berumur 17 tahun yang lemah, namanya Ellen Gold Harmon. Dia diberi penglihatan yang sama, dia mendengar suara yang sama, menyuruh dia menceritakan pada orang lain, dan walaupun dia pemalu dan lemah, dan suaranya tidak keras, dengan berani dia mulai menceritakan apa yang telah dia lihat. Dan sementara dia berbicara, suara menjadi lebih kuat. Di luar ruangan di mana diadakan pertemuan itu, Hudson Foss mendengar berita itu. Itu dia. Hudson berkata pada orang yang sedang berdiri di sampingnya. Itulah penglihatan yang diberikan pada saya. Saya disuruh menceritakan pada orang lain, tapi saya menolak. Besoknya, Hudson bertemu Ellen dan berkata padanya, "Aku mendengar kamu berbicara tadi malam. Aku percaya penglihatan itu diambil daripadaku dan diberikan padamu. Aku orang yang hilang. Kamu dipilih Tuhan. Jadilah setia dalam pekerjaanmu, dan mahkota yang seharusnya aku dapat akan kamu dapat." Anak-anak, tidakkah kalian merasa kasihan pada Hudson Foss?
Tapi tidakkah kalian berterima kasih kepada Ellen Harmon sudah menerima tanggung jawab itu dan menjadi juru bicara Tuhan untuk pergerakan Advent ini? Ellen sudah menjadi berkat bagi kita dan masih menjadi berkat sekarang ini. Apakah kalian berhati-hati untuk mengikuti instruksi yang Tuhan berikan melalui dia? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.